Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin membahas mengenai analisis permintaan. Adapun poin-poin yang ingin kami bahas, yang pertama, pemilihan konsumen pada pendekatan isu maslahah. Yang kedua, efek berkah pada pilihan optimal. Yang ketiga, efek substitusi dan efek pendapatan dari perubahan harga. Dan yang keempat, analisis elastisitas permintaan. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai pilihan konsumen pada pendekatan isu maslahah. Dalam hal ini sebenarnya terdapat dua pendekatan untuk mengetahui perilaku konsumen, yaitu pendekatan maslahah marginal dan pendekatan isu maslahah. Pada pendekatan pertama ini didasarkan pada pandangan bahwa manfaat maupun berkah atas suatu kegiatan konsumsi bisa dirasakan dan diukur oleh konsumen. Sementara pada pendekatan yang kedua didasarkan pada pandangan bahwa maslahah, terutama berkah, hanya bisa dirasakan, namun tidak bisa diukur seberapa besarnya. Selanjutnya, dalam pilihan konsumen pendekatan isu maslahah terdapat 5 poin. Poin yang pertama mengenai karakteristik isu maslahah. Kurva isu maslahah menunjukkan kombinasi dua barang atau jasa yang memberikan maslahah yang sama untuk mengetahui proses penurunan dari kurva isu maslahah. Yang kedua, bentuk kurva isu maslahah. Kandungan barang dalam masing-masing barang sangat menentukan pilihan konsumen. Konsumen yang rasional akan memberikan kecenderungan pilihan pada penggunaan barang-barang dengan kandungan berkah yang tinggi dibandingkan dengan barang yang kandungan berkahnya rendah. Yang ketiga, kemampuan substitusi antar barang. Kemampuan untuk saling menggantikan antar barang satu dengan barang yang lainnya bisa dilihat dari nilai absolut dari slope isu maslahah. Yang nomor 4, batasan individu dan etika dalam konsumsi. Konsumsi akan menghadapi berbagai kendala atau batasan yang harus diperhatikan dalam menentukan pilihan konsumsi. Berbagai batasan yang diantara lain, yang pertama, barangnya harus halal. Yang kedua, dikonsumsi tidak dalam jumlah yang berlebih-lebihan atau israf. Yang ketiga, memperhatikan kebutuhan orang lain. Dan yang keempat, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran, karena kehalalan merupakan batasan minimal dalam konsumsi. Maka, bisa diasumsikan seluruh barang yang dikonsumsi haruslah halal. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan konsumen. Setelah mendiskusikan elemen-elemen pembentuk dari skema pilihan konsumen, maka sekarang ini saatnya menggabungkan kedua argumen tersebut untuk menentukan pilihan konsumen, keseimbangan konsumen dengan kendala anggaran dan israf. Efek berkah pada pilihan optimal. Efek berkah terjadi setelah konsumen mencapai suatu kemaslahatan yang optimal, maka kandungan berkah itu sangat memengaruhi kecenderungan konsumen dalam memilih atau menentukan suatu barang yang akan dikonsumsinya. Karena para konsumen akan lebih memilih barang yang memiliki manfaat banyak bagi dirinya, sehingga para konsumen akan merasakan efek berkah secara optimal dari barang yang dikonsumsi tersebut. Efek berkah yang berpengaruh pada kepedulian sosial perusahaan terhadap pembelian. Karena perusahaan semakin memandang penting terhadap perlunya mereka dalam memperhatikan aspek lingkungan. Islam juga mengajarkan kalau kepedulian sosial ini sangat penting tidak hanya dalam keadaan berkecukupan, tetapi meskipun dalam keadaan kesulitan. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan ini adalah salah satu sumber peningkatan keberkahan, karena ketika konsumen mengetahui bahwa kandungan berkah pada suatu barang meningkat, maka ia akan meningkatkan pembelian atas barang tersebut dan akan mengurangi pembelian terhadap barang yang memiliki kandungan berkahnya yang lebih rendah. Oleh sebab itu disimpulkan bahwa peningkatan kandungan berkah suatu barang akan mempengaruhi peningkatan jumlah barang yang diminta oleh para konsumen. Efek substitusi mengatakan bahwa bila suatu komoditi turun individu akan menggantikan komoditi lain, atau jika harga tetap. Efek substitusi ini mengakibatkan kenaikan jumlah yang diminta atas komoditi yang harganya turun. Dan adapun dengan adanya kenaikan harga suatu barang akan memiliki beberapa kemungkinan efek substitusi, yaitu 1.
kenaikan harga suatu barang tanpa adanya perubahan kandungan maslahah. Contohnya, kenaikan harga beras lokal akan mendorong konsumen untuk berpindah dari membeli beras lokal menuju beras impor. Hal ini dilakukan oleh konsumen jika kebutuhan mereka tidak berubah. Yang kedua, kenaikan harga barang disertai dengan penurunan kandungan maslahah. Contohnya, naiknya harga kayu akan semakin langkanya pohon, atau bisa juga diikuti oleh penebangan secara liar oleh para pedagang. Jika hal ini terjadi, maka konsumen akan menurunkan jumlah pembelian barang untuk menghindari terjadinya penurunan maslahah. Yang ketiga, kenaikan harga barang disertai dengan kenaikan kandungan maslahah. Jika kenaikan harga suatu barang ini terjadi, misal, ketika harga beras lokal naik disertai dengan penggunaan pupuk organik yang tidak mencemari lingkungan, atau semua pupuk kimiawi, maka konsumen muslim tidak langsung akan menurunkan jumlah pembelian beras lokal, bahkan mungkin ia membeli beras dalam jumlah tetap. Analisis elastisitas permintaan. Konsep dasar elastisitas permintaan adalah alat untuk mengukur seberapa peka permintaan akan berubah sebagai respon terhadap perubahan variabel lain, seperti harga barang, selera, pendapatan konsumen, dan sebagainya. Elastisitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah perubahan jumlah dari barang yang diminta sebagai akibat dari adanya perubahan harga yang diukur dalam persentase. A. Pengukuran elastisitas. Berguna untuk menyederhanakan perhitungan elastisitas dan dapat diukur dengan 2 cara, yaitu elastisitas busur dan elastisitas titik. Elastisitas busur atau arc elasticity yaitu untuk menghitung besarnya nilai elastisitas pada busur atau lengkungan atau rentang waktu tertentu. Yang kedua, elastisitas titik. Secara fundamental, tidak ada perbedaan antara konsep elastisitas titik atau point elasticity dengan elastisitas busur. Perbedaannya hanya terjadi pada pendekatan terhadap unit yang digunakan sebagai basis perhitungannya. B. Makna angka elastisitas. Makna yang lebih umum dari angka elastisitas ini dapat diambil contoh. Min 2 berarti jumlah barang diminta akan naik sebesar 2%, manakala terjadi penurunan harga sebanyak 1%. C. Elastisitas permintaan konsumen Islami. Elastisitas permintaan konsumen Islami ini diartikan sebagai nilai elastisitas yang dipunyai oleh konsumen yang memperdulikan maslahah. Yang kedua, elastisitas pendapatan permintaan. Elastisitas pendapatan permintaan merupakan varian lain dalam kelompok elastisitas permintaan. Elastisitas ini mengukur seberapa besar kenaikan jumlah barang yang diminta sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Yang ketiga, elastisitas berkah permintaan. Elastisitas berkah permintaan didefinisikan sebagai perubahan dalam persentase yang terjadi dalam kuantitas dibandingkan dengan perubahan berkah dalam persentase. Hal ini ditulis dalam bentuk aljabar.